Halo semuanya, pernahkah kalian bertanya-tanya bagaimana suara rakyat dapat tersampaikan dalam pemerintahan? Nah, lembaga perwakilan memiliki peran penting dalam demokrasi, mulai dari membuat undang-undang hingga mengawasi kebijakan pemerintah. Nah, di video kali ini kita akan membahas peran, fungsi, dan juga macam-macam lembaga perwakilan dalam sistem pemerintahan. Pembahasan pertama yaitu kedudukan lembaga perwakilan. Lembaga perwakilan memiliki kedudukan strategis dalam sistem pemerintahan. Mereka berfungsi untuk menyampaikan aspirasi rakyat kepada pemerintah serta mengawasi jalannya pemerintahan. Dalam sistem presidensial seperti di Indonesia dan Amerika Serikat, lembaga perwakilan memiliki kekuasaan yang sejajar dengan eksekutif. Sedangkan dalam sistem parlementer seperti di Inggris, parlemen memiliki peran utama dalam mengontrol pemerintahan. Selanjutnya adalah peran dan juga fungsi lembaga perwakilan. Nah, peran utama lembaga perwakilan yang pertama adalah perwakilan rakyat. Berarti menyuarakan aspirasi rakyat dalam kebijakan pemerintah. Lalu yang kedua adalah pembuat kebijakan. Berarti membuat, mengesahkan, dan juga merevisi undang-undang. Lalu yang ketiga adalah pengawas pemerintah. Berarti mengontrol jalannya pemerintahan agar tetap sesuai dengan konstitusi. Lalu yang keempat adalah menjaga stabilitas negara. Berarti mewakili berbagai kepentingan masyarakat agar pemerintahan berjalan dengan baik. Lalu selanjutnya adalah fungsi lembaga perwakilan. Nah, yang pertama adalah fungsi legislasi. Berarti membuat dan mengesahkan undang-undang yang berlaku di negara. Lalu yang kedua adalah fungsi anggaran. Berarti menentukan dan juga menyetujui anggaran negara untuk berbagai sektor. Lalu yang ketiga adalah fungsi pengawasan. Berarti memastikan kebijakan pemerintah sesuai dengan hukum dan kepentingan rakyat. Nah, singkatnya, lembaga perwakilan adalah jembatan antara rakyat dan juga pemerintah. Selanjutnya, kita memasuki pembahasan mengenai hak dan kewajiban lembaga perwakilan. Hak lembaga perwakilan mencakupi yang pertama, hak membuat dan mengesahkan undang-undang atau legislasi. Yang kedua, hak anggaran atau budgeting untuk menentukan pengeluaran negara. Yang ketiga, pengawasan atau controlling terhadap kebijakan eksekutif. Yang keempat, hak interpelasi atau bertanya kepada pemerintah. Yang kelima, hak angket atau penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah. Dan yang terakhir, hak menyatakan pendapat terhadap suatu isu penting. Lalu, kewajiban lembaga perwakilan sendiri yaitu memperjuangkan kepentingan rakyat yang diwakilinya, lalu menjaga transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Selanjutnya, menghindari penyalahgunaan kekuasaan. Dan yang terakhir, mematuhi konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Dan selanjutnya ada alat-alat kelengkapan lembaga perwakilan. Untuk menjalankan tugasnya, tentu saja lembaga perwakilan memiliki alat-alat kelengkapan, antara lain seperti pimpinan parlemen ialah ketua dan wakil ketua, komisi-komisi yang akan membahas bidang tertentu seperti hukum, ekonomi, dan kesehatan. Badan legislasi yang dimana akan membantu penyusunan rancangan undang-undang. Selanjutnya ada badan anggaran yang akan mengawasi anggaran negara, dan terakhir ialah fraksi-fraksi kelompok, di mana partai politik dan parlemen. Macam-macam lembaga perwakilan. Berdasarkan strukturnya, lembaga perwakilan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Bikameral atau dua kamar. Memiliki dua lembaga perwakilan yang berbeda, misalnya DPR dan DPD di Indonesia, Senate dan House of Representatives di Amerika Serikat. Biasanya digunakan di negara dengan wilayah luas dan sistem federal. 2. Unikameral atau satu kamar. Hanya memiliki satu lembaga legislatif, misalnya di Swedia dan Finlandia. Lebih sederhana dan efisien dalam pengambilan keputusan. Selain itu, ada juga lembaga khusus seperti Parlemen Eropa yang mengatur kebijakan di tingkat Uni Eropa, atau Kongres Nasional Tiongkok yang memiliki struktur berbeda dari parlemen negara demokrasi lainnya. Baiklah teman-teman, mari kita ketahui bersama mengenai ukuran dan komposisi parlemen atau parliamentary threshold.
Jumlah anggota parlemen di setiap negara berbeda tergantung jumlah penduduk dan sistem politik yang dianut. Misalnya, di Indonesia terdapat 575 anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan 136 anggota Dewan Perwakilan Daerah. Sedangkan di Amerika Serikat ada 435 anggota House of Representatives dan 100 senator. Selain itu, dalam sistem pemilu ada istilah parliamentary threshold, yaitu ambang batas suara yang harus diperoleh partai politik untuk masuk parlemen. Di Indonesia, ambang batas parlemen adalah 4% dari total suara sah nasional, sementara di Jerman 5% dan di Turki 7%. Ambang batas ini bertujuan untuk menghindari fragmentasi partai yang terlalu banyak. Selanjutnya adalah sistem pemilu legislatif atau legislative election system. Yang pertama adalah sistem organis mekanis. Sistem mekanis adalah sistem pemilihan calon legislatif yang memandang rakyat sebagai individu-individu yang setara, di mana setiap suara dianggap sama dan dihitung secara individual. Partai politik berperan penting dalam mengorganisir pemilih dan menentukan calon legislatif. Sistem mekanis berfungsi untuk mewakili kepentingan seluruh rakyat dengan fokus pada hak suara individu. Terdapat dua metode utama dalam sistem mekanis, yaitu sistem distrik dan juga sistem proporsional. Sistem distrik, wilayah dibagi menjadi distrik-distrik pemilihan, di mana setiap distrik memilih satu wakil. Calon dengan suara terbanyak di setiap distrik akan terpilih. Lalu sistem proporsional, kursi di lembaga legislatif dibagikan pada partai politik berdasarkan persentase suara yang diperoleh. Ini memungkinkan representasi yang lebih akurat dari preferensi pemilih. Selanjutnya yaitu sistem pemilihan organis. Sistem pemilihan organis menempatkan rakyat dalam konteks kelompok atau persekutuan, seperti keluarga, komunitas, atau organisasi profesi. Pemilihan seringkali dilakukan melalui pengangkatan atau penunjukan oleh persekutuan tersebut, bukan melalui pemungutan suara secara langsung. Next, yaitu sistem mayoritas pluralitas. Sistem mayoritas pluralitas atau sering disebut dengan sistem pluralitas adalah metode di mana pemilihan di wilayah negara dibagi menjadi beberapa distrik pemilihan. Biasanya berdasarkan jumlah penduduk dalam suatu distrik hanya memiliki satu perwakilan. Sistem ini dikenal dengan prinsip the winner takes all, di mana pemenang mengambil semua suara yang diperolehnya. Dan yang terakhir yaitu sistem campuran. Sistem pemilihan campuran adalah metode yang menggabungkan elemen dari sistem proporsional dan mayoritas untuk menciptakan representasi yang lebih adil. Baiklah teman-teman, dari pemaparan materi yang telah disampaikan tadi, jadi lembaga perwakilan memiliki peran penting dalam demokrasi sebagai penyambung aspirasi rakyat dan pengawas pemerintah. Sebagai warga negara, kita harus memahami sistem ini agar dapat berpartisipasi secara aktif dalam politik dan pemilu. Terima kasih telah menonton video dari kami. Jangan lupa untuk di-share jika video ini bermanfaat.